Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan membahas tentang elastisitas harga dan pendapatan, dampaknya terhadap keputusan konsumen dan produsen, analisis strategi harga dalam konteks UMKM. Jadi anggota kami yang pertama ada Francisca Simamora, yang kedua ada Adelia Putri, dan yang ketiga saya sendiri sebagai Cevanera Malaginting. Maxdale. Baik, di sini kami akan menjelaskan yang pertama, apa itu elastisitas? Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Di sini ada elastisitas harga permintaan, yaitu mengukur seberapa sensitif jumlah permintaan terhadap perubahan harga. Rumusnya, elastisitas harga permintaan sama dengan persentase perubahan jumlah barang dibagi persentase perubahan harga. Lalu yang kedua, elastisitas pendapatan, yaitu mengukur seberapa sensitif permintaan terhadap perubahan pendapatan konsumen. Rumusnya, elastisitas pendapatan sama dengan persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi persentase perubahan pendapatan. Next. Selanjutnya, jenis-jenis elastisitas harga. Yang pertama, elastisitas, yaitu permintaan sangat responsif terhadap perubahan harga. Yang pertama, barang mewah, barang dengan substitusi banyak, dan barang tidak esensial. Lalu yang kedua, inelastisitas, yaitu permintaan tidak terlalu responsif terhadap perubahan harga, yaitu kebutuhan pokok, barang tanpa substitusi, dan obat-obatan. Contoh praktisnya yang elastis, yaitu harga smartphone naik 10%, maka permintaan turun 20%. Lalu yang inelastis, harga beras naik 10%, maka permintaan turun 3%. Kesimpulannya, elastis lebih besar dari 1, yaitu konsumen sangat responsif terhadap harga. Kalau yang inelastis kurang dari 1, yaitu konsumen kurang responsif terhadap harga. Next. Selanjutnya, dampak elastisitas pada keputusan konsumen. Perilaku pembelian konsumen, barang elastis, konsumen mudah beralih ke produk lain jika harga naik. Barang inelastis, konsumen tetap membeli meski harga naik. Substitusi, konsumen mencari alternatif saat harga favorit naik. Contoh nyata pada warung makan, elastis, harga nasi gudeg naik 2.000, konsumen pindah ke warteg. Inelastis, harga nasi naik 1.000, konsumen tetap beli kebutuhan pokok. Implikasi untuk konsumen, memahami elastisitas membantu konsumen membuat keputusan pembelian yang lebih cerdas dan mengoptimalkan anggaran. Kemudian dampak elastisitas pada keputusan produsen. Strategi penetapan harga pada produk elastis itu harga kompetitif, fokus efisiensi biaya, promosi dan marketing intensif, kemudian diferensiasi produk. Strategi penetapan harga pada produk inelastis dapat meningkatkan harga, margin keuntungan lebih tinggi, fokus kualitas dan layanan. Kemudian investasi R&D. Dampak pada pendapatannya pada elastis turun harga 10%,
penjualan naik 15%, pendapatan naik. Inelastis naik harga 10%, penjualan turun 3%, pendapatan naik. Kemudian ada strategi harga berdasarkan elastisitas. Prinsip dasar penetapan harga elastisitas menentukan apakah kenaikan harga akan meningkatkan atau menurunkan total pendapatan. Strategi untuk produk elastis, penetration pricing, yaitu harga rendah untuk merebut pasar. Kemudian bundle pricing, paket produk dengan harga menarik. Physiological pricing, harga berakhir 9 seperti 9.900. Kemudian diskon strategi, potongan harga berkala. Strategi untuk produk inelastis yaitu ada premium pricing, harga tinggi untuk margin besar. Value based pricing, harga berdasarkan nilai produk. Dan yang terakhir skimming pricing, harga tinggi awal turun bertahap. Selanjutnya itu adalah ada elastisitas dalam konteks UMKM. Tentang UMKM sering menghadapi persaingan ketat dengan produk yang cenderung elastis. Strategi UMKM berdasarkan elastis. Yang pertama itu adalah produk elastis. Fokus efisiensi operasional, bangun loyalitas pelanggan, ciptakan nilai tambah unik, dan manfaatkan media sosial. Untuk produk inelastis, optimalkan margin keuntungan, investasi kualitas produk, bangun reputasi brand, dan ekspansi pasar. Tips untuk UMKM, pahami karakteristik pelanggan lokal, uji elastisitas dengan promosi terbatas, dan selalu monitor respon pasar terhadap perubahan harga. Next. Jadi untuk kesimpulannya, elastisitas mengukur seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga sampai produk elastis. Contohnya itu adalah smartphone atau adan pakaian. Membuat konsumen mudah beralih sehingga produsen harus kompetitif dalam harga dan fokus membangun loyalitas. Sedangkan produk inelastis seperti obat dan beras membuat konsumen tetap beli meski harga naik, sehingga produsen bisa menerapkan harga premium. UMKM perlu memahami sifat produknya. Jika elastis, jangan sembarangan menaikkan harga. Jika inelastis, optimalkan keuntungan dengan menjaga kualitas, karena elastisitas adalah alat praktis untuk membuat keputusan bisnis yang tepat dan mencapai kesuksesan berkelanjutan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami serahkan kepada moderator.